Dalam buku saya yang berjudul Reideologisasi Pancasila pada tahun 2016, saya menulis kritik terhadap 4 pilar kebangsaan yang menempatkan secara sejajar antara Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka. Padahal Pancasila ketika kita melihat kedudukannya di dalam sistem ketatanegaraan kita, itu menjadi sebab bagi keberadaan pilar-pilar lainnya. Sesuai konsep pilar Pancasila, pilar kebangsaan itu kurang tepat. Karena pilar kan seyogianya pilar itu adalah penyangga suatu bangunan konstruk sosial kita dalam hal ini bernegara. Tetapi Pancasila itu kan lebih dominan dan yang lainnya kalau meminjam bahasa Rehan tadi lebih subordinat. Maka tidak tepat kalau pilar kebangsaan. Saya menggantinya menjadi piramida kebangsaan. Saya memberikan solusi piramida kebangsaan di mana menempatkan Pancasila sebagai fundamen, kemudian NKRI yang paling konkret di ujungnya. Nah, kalau saya bertanya misalnya, Gernom di konteks bernegara kita itu apa? Kalau kita pakai teorinya Hans Kelsen. Kalau di dalam buku, pengantar buku teori hukum murni Hans Kelsen, di dalam pengantar penerbit, penerbitnya menyatakan bahwa karakteristik dari Gernom itu adalah abstrak seperti yang Levi bilang, dan yang paling penting dari itu semua adalah pemberi legitimasi terhadap seluruh sistem hukum yang ada dalam suatu negara. Kalau dikatakan sebagai pemberi legitimasi, berarti dia bukan masuk dalam sistem hukum itu sendiri. Oke, jadi ada dua pendapat, ada yang mengatakan Pancasila, ada yang mengatakan bukan Pancasila. Nah, pertanyaan kemudian, apa perbedaannya Gernom dengan State Fundamental Norm antara Hans Nawiaski dengan gurunya Hans Kelsen? Nah, kalau Gernom itu sifatnya hipotesis, dia norma tertinggi dan tidak ada di dalam aturan perundang-undangan. Itu Gernom. Nah, sementara State Fundamental Norm, kalau menurut Hans Nawansky, itu adalah norma hukum dasar. Jadi satu norma hukum tertinggi, satu norma hukum dasar yang harus ada pada sistem hukum dalam sistem perundang-undangan kita. Misalnya hierarki perundang-undangan. Maka Gernom itu adalah proklamasi. Kalau kita menyebut bahwa Gernom itu adalah Ekasila, Ekasila ini bukan pemberi legitimasi. Kalau kita bicara tentang sejarah konstitusi kita yang diterbitkan pada 18 Agustus, kita bicara diterbitkan ya bukan dibahas. Dibahas kan di sidang PPKI. Kalau Pancasila di sidang BPUPKI. Nah, yang memberi legitimasi terhadap Undang-Undang Dasar kita adalah teks proklamasi. Dan dia sifatnya hipotesis. Ini salah satu pendapat. Itu adalah Gernom, teks proklamasi. Karena tanpa adanya teks proklamasi, tidak berdiri negara kita tanggal 17 Agustus. Tidak berdirinya negara kita, tidak berlaku pula konstitusi 18 Agustus. Itu satu. Yang kedua, kalau State Fundamental Norm itu adalah seperti yang dibahas tadi Hulevi, yaitu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila adalah State Fundamental Norm, bukanlah Gernom. Nah, Jim Siddiqui dalam buku ini, Konstitusi Bernegara, juga setuju dengan pandangan itu. Harus dibedakan antara Ground Norm dan State Fundamental Norm. Nah, di dalam buku ini dijelaskan pula tentang kedudukan Pancasila dalam konstitusi. Yaitu seperti yang disebutkan tadi, ia adalah jiwa dari konstitusi kalau bahasanya Jim Siddiqui. Jadi kan kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar kita itu ada 37 pasal sebelum diamandemen dan 73 pasal setelah diamandemen. Nah, setelah di amandemen itu, kita melihat bahwa ternyata itu adalah batang tubuh. Kalau batang tubuh berarti kalau dalam bahasa Jemda Sidik adalah raga konstitusi. Maka apa jiwanya? Jiwa konstitusi itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar yang mana di dalamnya adalah Pancasila. Nah, makanya Pancasila disebut sebagai jiwa konstitusi tapi bukan Gernom. Dia lebih tepat kepada State Fundamental Norm. Nah, kita kemudian akan membahas kalau ternyata pembukaan Undang-Undang Dasar adalah jiwa konstitusi yang kemudian terejawantah dalam setiap pasal-pasal di konstitusi atau batang tubuh Undang-Undang Dasar, maka kita melihat di pasal-pasal berapa saja setiap sila itu termanifestasi. Misalnya sila ketuhanan. Sila ketuhanan itu ada di pasal 29, baik itu ayat 1 maupun ayat 2. Nah, misalnya kalau teman-teman mau buat penelitian, itu silakan melihat kaitannya, apalagi kalau kita berbicara tentang AI ya. Bagaimana potensi AI terhadap sekularisasi agama di Indonesia.
Misalnya kalau kita kaitkan dengan buku Homo Deus, Yuval Noah Harari, yang memprediksi bahwa kedepannya akan terjadi agama data, yaitu agama yang berpusat pada data, data sentris. Bahwa kita terjebak pada algoritma, bukan lagi menengadah ke langit untuk berdoa kepada Tuhan, tetapi membungkuk ke bawah untuk melihat jawaban dari AI atau respon dari sosial media. Nah, pada sila kedua di Undang-Undang Dasar kita kemudian termaktub dalam pasal 28, yaitu pasal hak asasi manusia, ada juga di dalam pasal 34. Nah, kalau teman-teman bisa melihat kaitannya di era sekarang, yaitu era otomatisasi, bagaimana AI itu mendisrupsi potensi kemanusiaan kita. Misalnya kalau teman-teman lihat konten-konten yang viral di TikTok, lulusan-lulusan SMA kita atau bahkan ada yang sudah mahasiswa tidak tahu itu 2 tahun itu berapa bulan. Misalnya di konten YouTube-nya Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dia menguji itu anak SMA, dia kali berapa dia ndak tahu. 2 tahun itu berapa bulan, dia ndak tahu sama sekali. Itu kan ya mempertanyakan potensi kemanusiaan anak SMA tersebut. Awalnya juga saya kasihan sama anak SMA tersebut, tapi lama-lama kenapa semakin geram kita lihatnya. Kalau dalam 1 tahun pun dia tidak tahu, 1 tahun itu 12 bulan. Dan bukan cuma satu anak SMA seperti itu. Itu kenapa? Karena kita terlalu menekankan pembelajaran kita pada AI. Apa-apa jawabannya AI. Misalnya ada konten reels yang dikirimkan Rehan kepada saya. Untuk ngedate pun, laki-laki itu pakai AI. Dia bawa, dia lihat. Perempuannya bertanya, "Kamu lagi ngapain sih?" "Oh, ini dari mama." Chat mama. "Cita-cita kamu apa sih?" Itu kan pakai AI gitu loh. Itu kan dia pakai AI. Kalau kita berbicara sila kebangsaan ada pasal 1, Indonesia adalah negara kesatuan, ada di pasal 35, 36 berbicara atribut kebangsaan, ada juga di pasal 27. Misalnya kita bicara potensi serangan cyber pada bangsa kita atau nation threat kita. China dan Amerika adalah dua negara yang sekarang berperang menggunakan AI. Misalnya Amerika membuat ChatGPT melalui OpenAI Gemini dibalas oleh China melalui DeepSeek yang sudah kita bahas pada bulan 12 tahun lalu. DeepSeek, dan kemudian yang sebenarnya yang lebih mencengangkan lagi adalah bukan DeepSeek tetapi Queen Max. Queen AI Max ini wah lebih luar biasa lagi karena versi gratisnya saja sudah bisa mengenerate video. Mungkin kita akan menganggap bahwa wah bagus dong kalau mereka perang AI China dan Amerika, kita dapat manfaatnya saja. Jangan salah, ada potensi perlindungan data pribadi kita yang terancam. Karena obrolan AI kita itu kan bisa direkam oleh platform yang kemudian bisa menentukan preferensi kita. Bisa menentukan preferensi. Inilah parahnya juga kalau kita pakai akun sharing. Karena akan kelihatan preferensinya. Oh, ini anak sukanya begini dan sebagainya. Itu kan kita sementara di profiling. Nah, misalnya kalau di sila kerakyatan, masuk dalam mana di pasal-pasal Undang-Undang Dasar kita? Ada pasal 1, ada pasal 2, ada pasal 22 yang selalu jadi perdebatan, pasal-pasal mengenai partai politik dan pemilu. Nah, kaitannya misalnya dengan AI, misalnya saya pernah membuat artikel tahun lalu tentang potensi bias algoritma yang ada pada aplikasi KPU yaitu Sirekap. Yang mana di dalam persidangan di MK, perselisihan hasil Pilpres, beberapa ahli dipanggil untuk membuktikan terkait bias algoritma aplikasi Sirekap yang menggelembungkan satu paslon dan menurunkan suara paslon yang lain. Itu adalah ancaman bagi demokrasi kita yang walaupun ketika dihitung adalah tidak mengurangi jumlah kemenangan salah satu paslon, tetapi itu kan juga memicu perdebatan pada demokratisasi di era AI. Dan untuk sila keadilan sosial masuk di dalam pasal 27, utamanya pasal 33 dan pasal 34. Nah, pertanyaan kemudian kalau di era AI ini, di era otomatisasi ini, bagaimana konstitusi kita misalnya melindungi hak-hak sosial dan ekonomi warga negara. Misalnya dampak akibat otomatisasi tersebut yang mana banyak sekali warga negara kita yang akhirnya harus irrelevant. Kalau dalam bahasanya Yuval di 21 Listen. Irrelevant itu adalah lebih berbahaya dibandingkan eksploitasi di zaman revolusi industri menurut Karl Marx. Nah, karena menurut Yuval, eksploitasi itu hanya mengancam potensi ekonomi
kemanusiaan. Sementara irelevansi adalah mengancam bukan potensi ekonomi tapi potensi kemanusiaan itu sendiri. Kalau kita irrelevan, lahirlah misalnya gig ekonomi seperti yang kita bahas tadi malam, yaitu sebuah pekerjaan yang bergantung pada aplikasi, tidak memiliki jenjang karir yang jelas. Itu adalah dampak dari otomatisasi. Nah, sehingga konsep-konsep konstitusi kita itu harus direlevankan dengan kondisi dan tantangan kita sekarang ini. Contoh misalnya, tres politik kita kan masih begitu terus. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Makanya waktunya bedah bukunya Prof. Faisal, ketika saya paparkan The New Trias Politica, Prof. Faisal bertanya ini referensinya dari mana? Saya bilang ini beberapa referensi, contohnya adalah buku Jimilia Sidiki ini, yaitu Konstitusi Bernegara. Apa itu The New Trias Politica? Ini kan The Old Trias Politica. The New Trias Politica adalah organisasi negara, yaitu ini eksekutif, legislatif, yudikatif, organisasi bisnis, yaitu platform teknologi atau multinational corporate, dan organisasi civil society. Itu yang disebut sebagai The New Trias Politica. Kenapa? Karena sekarang misalnya ketika kita berbicara tentang cyber law, di mana posisi misalnya pemerintah ketika Facebook, Google, atau TikTok dengan semena-mena melakukan processing data pribadi kita. Tidak ada itu dalam All Trias Politica. Negara tidak bisa apa-apa. Oh bisa, dia hanya batasi saja Facebook berlaku di Indonesia. Tapi kan kita bisa pakai firewall. Itu membuktikan bahwa the All Trias Politica itu menjadi sesuatu yang sudah usang. Karena ternyata ada kekuasaan yang lebih besar dibandingkan negara yang bisa mengendalikan kita, yaitu platform teknologi. Siapa sih dari kita sekarang yang tidak bersentuhan dengan platform teknologi, mulai dari Google, TikTok, Facebook, dan sebagainya. Tadi pagi saya bawa materi di latihan kepemimpinan BEM UMI. Saya menanyakan kepada peserta maba-maba di Hukum UMI mengenai apa sosial media yang paling banyak ia konsumsi. Ada satu orang yang mengangkat tangan mengatakan Facebook. Wah, kayaknya dia yang terlambat lahir ini. Ada sebagian kecil Instagram dan sebagian besarnya TikTok. Bahkan ada satu perempuan itu yang fokus hanya hal yang remeh-temehnya gitu. Begitulah generasi kita sekarang ini. Kenapa? Karena memang ini by design oleh platform teknologi. Jadi kalau perbincangan kita harus lawan negara, iya kita harus juga lawan negara, tapi sesuatu yang lebih besar daripada itu mengancam kita. Misalnya kita lihat di gambar, AI itu atau platform teknologi itu adalah sesuatu yang lebih besar daripada organisasi negara, baik itu legislatif, yudikatif, eksekutif. Dia bisa lebih berbahaya, dan yang paling mengerikan adalah bahayanya itu laten. Dia tersembunyi gitu. Apa sih misalnya kalau kita nonton film, salah satu film favorit saya ini ada Usual Suspect atau tersangka yang biasa gitu, tersangka yang tidak disangka-sangka. Di situ di dalam film itu dia menyebutkan sebuah kutipan yang sangat saya suka, bahwa kemenangan terbesar iblis adalah kemampuannya meyakinkan umat manusia bahwa ia tidak ada. Nah, begitulah platform teknologi dalam menghantui kita. Jadi kalau Karl Marx dalam Manifesto Komunis pada tahun 1986 menyebutkan bahwa Eropa sementara digentayangi oleh hantu, saya ingat sekali itu di awal premisnya Karl Marx itu dia langsung bilang begitu. Saya ingin menyebutkan bahwa dunia sementara digentayangi hantu. Hantu tersebut adalah hantu platform teknologi atau big tech. Yang sekarang pemainnya bukan cuma Amerika, tapi juga Cina. Jadi kalau dulu di perang dingin kita menyebut ada dua perang yang bertikai, yaitu kemudian disebut sebagai perang tangan besi. Sekarang kita bisa menyebut sebagai perang tangan silikon karena adanya chip multi yang sangat-sangat kecil yang diperebutkan, yaitu semikonduktor yang ada di Taiwan sekarang ini. Nah, saya kira itu untuk diskusi kita pada malam hari ini, bahwa kita harus memahami konteks konstitusi kita itu dalam The New Trias Politica, yang mana yang perlu kita seimbangkan adalah potensi big tech atau platform teknologi yang mensubordinasi hak-hak kewarganegaraan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.